Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pas di sini, kita lanjutkan kembali ngobrol seru kita bersama Tengku Abdul Zikri Maulana sebagai Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Provinsi Bengkulu. Kita lanjut kembali nih Zikri. Untuk statusnya nih, bisa gabung menjadi anggota organisasi dari Iya. Pelajar Islam Indonesia. Dari rentan pelajar kelas berapa nih? Atau usia berapa? Oke. Jadi di dalam anggaran dasar dan Hmm. anggaran rumah tangga PII itu bahkan dari yang terendah itu ada namanya kader tunas. Nah, kader tunas itu biasanya kader yang dipersiapkan oleh PII untuk sekiranya ke depannya bisa gabung ke PII Oh, secara oke. kader biasa. Nah, kader tunas ini biasanya orientasinya kan di PII itu ada dua badan otonom. Ada PII Wati, Pelajar Islam Indonesia khusus untuk menaungi perempuan dan Oh, anak. oke, PI Wati ya untuk Ya, perempuan. nah, jadi PII Wati itu mereka akan mengorientasikan dan mengkhususkan diri mereka kepada pembinaan perempuan, pembinaan anak, dan pembentukan karakter rumah tangga yang baik. Oh, Nah, jadi PII Wati itu memang fokusnya ke sana. Sehingga kader-kader tunas pun yang orientasinya memang anak TK itu sudah diberikan dasar-dasar yang baik bagaimana pembentukan eh, apa ya pengetahuan yang baik mulai dari baca tulis mengenal huruf itu sudah diberikan melalui PII Wati. Jadi memang fokusnya PII pun walaupun tidak dapat melalui pendidikan formal, kami mendukung melalui pendidikan informal oh, karena oke. memang fokus organisasi kan tidak bisa masuk ke dalam pendidikan formal langsung. Benar, betul. Sehingga kami memberikan dukungan pendidikan-pendidikan di luar jam sekolah. Sekiranya hal-hal apa sih yang nggak teman-teman pelajar dapat di sekolah, itu yang kami Oh, ajarkan di sana. oke. Jadi seperti itu ya, berarti memang dari usia dini berarti Iya, sudah betul. sudah bukan berarti dikenalkan ini loh organisasi kita, bukan Iya, seperti itu, bukan, tapi bukan. diajari bagaimana punya etika yang Iya, baik betul, gitu, betul. terus menjadi pribadi yang baik, Betul, sopan santun segala macam. betul. Mulai-mulai dasarnya dari sana dulu gitu. Iya. Hingga akhirnya nanti baru pengkaderan pada saat mereka memang sudah dirasa siap gitu Ya, ya. betul, betul. Oke, dan kalau pada saat pengurusan Zikri saat ini, nah sudah berjalan, nah seperti apa nih untuk bentuk seperti macamnya pelatihan untuk anak-anak SD atau Iya. pelajar SMP, seperti apa yang sudah Zikri dan teman-teman lakukan? Nah, jadi fokus periodisasi Zikri saat ini, kami fokus utamanya itu menguatkan eksistensi PII di Bengkulu. Karena kan ya kita juga tahu tidak semua orang di Bengkulu khususnya itu tahu PII. Jadi kami menggerakkan sebuah kegiatan itu PII Go to School. Jadi kami masuk-masuk ke sekolah, memberikan pelatihan sekaligus mengenalkan PII, Oh, mengenai oke. organisasi. Karena kan kita tahu eh, di sekolah pun ada organisasi, ada mungkin MPS, Betul, Majelis betul. Permusyawaratan Siswa Sekolah, Ah, ada OSIS. Nah, Zikri dan kawan-kawan juga merasa kalau misalnya MPS dan OSIS Bengkulu itu belum bisa mandiri. Mereka itu belum bisa menciptakan kemandirian organisasi masing-masing. Sehingga kadang OSIS MPS pun masih terkesan distir oleh pihak oh, sekolah. oke. Itulah kadang kami memberikan penyuluhan bahwasanya OSIS MPS itu harus bisa mandiri sebagai organisasi. Mereka itu harus bisa menunjukkan kreativitas mereka sebagai sebagai pelajar di sekolah masing-masing. Nah, selanjutnya kami juga pastinya sebagai kader organisasi pengkaderan, kami aktif melakukan kegiatan training. Nah, di PII sendiri itu kan ada 3 jenjang training. Sebagai rekrutmen itu leadership basic training. Oke, ini biasa diadakan berbeda-beda nih waktunya, atau Kalau satu kalau satu diadakannya biasanya oh di satu satu itu. waktu. Oh, oke. Dia ada di PI namanya musim training. Nah, musim training itu diambil setiap libur semester. Nah, libur semester itu biasanya waktunya kan bersamaan. Betul. Itulah kenapa disebut musim training karena setiap provinsi itu pasti Sama ya, mengadakan. barengan Iya, barengan Indonesia. semua. Makanya musim training Iya, musim namanya. training. Oke, jadi ada 3 nih yang Iya. dilatih nih. Iya, betul. Yang kedua setelah mereka menjadi kader itu namanya intermediate training. Nah, intermediate training ini lebih kepada pembukaan eh, pembukaan pola pikir yang lebih Oke, terarah. oke. Jadi mereka itu akan dilatih untuk bisa langsung terjun ke masyarakat. Implementasinya seperti apa. Nah, yang terakhir itu leadership advance training. Ini yang terakhir. Itu mereka lebih kepada mengkonsep kurikulum.
Nah, kurikulum PI itu seperti apa? Terus problematik nasional ini seperti apa? Jadi sudut pandang mengenai pendidikannya itu Oke. lebih luas lagi. Yang terakhir itu. Oke, jadi memang dari tingkat pelajar ini sudah diajak belajar untuk organisasi, Betul. mengenal organisasi ini seperti apa. Nah, Iya. kalau untuk mengenalnya dulu Zikri, dari tadi kita belum bahas nih. Mungkin juga kan sekarang visi dan misi salah satu juga dari Zikri dan juga teman-teman di pengurusan sekarang adalah untuk mempopulerkan Iya, kembali nih eksistensi. eksistensi kembali dari PI yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Iya, Nah, betul. mungkin juga di pemirsa yang ada di rumah nih yang lagi nonton kita, bingung ini PI ini organisasi seperti apa, Iya. kapan Iya, berdirinya. betul. Nah, mumpung lagi ada ketuanya, kita ngulik lagi tentang Boleh, sejarah boleh. PI, Pelajar Islam Indonesia. Ini Iya. kalau berdirinya semenjak kapan nih Zikir? Memang di tahun 90-an ini atau memang Iya. sudah dari tahun 1940-an sekian Iya. sudah ada nih dari Nah. Pelajar Islam Indonesia? Jadi mungkin dari kita tarik mundur lagi jauh ke belakang ya. Jadi dulu itu Ayahanda Yusdi Ghazali itu melihat adanya perpecahan antara dua kubu sekolah, adanya sekularis, adanya pemisahan. Oke. Jadi ada orientasi pelajar yang Islam yang mereka disekolahkan di pesantren dengan pelajar yang umum melalui kurikulum jajahan Belanda dan Jepang. Oh, oke, baik. Nah, jadi perpecahan ini nih itu tuh dimulai dari pelajar yang berorientasi di pesantren itu menganggap pelajar umum itu orang yang kafir karena mereka itu memiliki sudut pandang kebarat-baratan. Kebarat-baratan. Nah, sementara orang pelajar yang berasal dari sekolah umum itu menganggap orang yang belajar di pesantren, orang yang belajar melalui sudut pandang Islam itu tuh sebagai orang yang kolot, mereka ketinggalan zaman. Kenapa sih sekarang masih mikirin agama? Pandangan mereka seperti itu. Nah, Oke, jadi salah paham dulu. ya betul. Kedua Jadi kubu ada ini ada ya. ada perpecahan di kala itu. Nah, Ayahanda Yusdi Ghazali itu mereka dia punya apa ya? Punya kegelisahan lah akan hal itu. Kalau misalnya sekiranya ini diteruskan, tentu kemajuan pendidikan Indonesia ini nggak akan tercapai di tempat yang seharusnya. Akhirnya di tanggal 25 Februari 1947 Ayahanda Yusdi Ghazali itu beriktikaf di salah satu masjid besar Kauman, Yogyakarta. Dia itu beriktikaf atas dasar kegelisahannya, sehingga pada saat itu muncul ide untuk menciptakan sebuah wadah, menciptakan sebuah ruang di mana dua kubu pelajar ini bisa menjadi satu. Tuh. Jadi berangkat dari kegelisahan itu tadi, Iya, akhirnya betul. beriktikaf lah Iya. gitu kan, ngelihat, waduh, ya Allah saya gelisah nih ngelihat Iya, betul. dua kubu, dua generasi muda Indonesia Iya. ini yang sama-samanya kalau dibilang bahasa agamanya sama-sama pelajar Islam, Iya, tapi kok sama-sama. punya paham yang berbeda. Iya. Akhirnya dibuatlah organisasi ini. Iya. Oh, Nah, oke. setelah dia beriktikaf, dia itu menyampaikan dengan 4 kawannya. Ada Anton Timur Jailani, Amin Syahri, lalu ada Ibrahim Zarkasi sama Nur Syaf. Itu 4 kawannya disampaikan di SMP Negeri 2 Sukodiningrat, Yogyakarta. Itu disampaikan bahwasannya dia punya ide untuk mendirikan sebuah organisasi yang bernama Pelajar Islam Indonesia. Memang banyak perdebatannya waktu itu bahwa seperti apa orientasinya, apakah diterima dengan kondisi konflik yang sedang panas saat ini, apakah bisa diterima. Tapi dengan keteguhan hati Ayahanda Yusdi Ghazali akhirnya disampaikan di forum Gerakan Pemuda Islam Indonesia GPII. Waktu itu forumnya dari tanggal 30 Maret sampai 1 April 1947 disampaikan. Bahkan peserta kongres waktu itu pun banyak nggak setuju karena dianggap konflik ini sudah berkepanjangan dan juga organisasi Pelajar Islam Indonesia ini nggak akan bertahan, paling lama pun setelah dibentuk bubar karena memang kondisi konfliknya udah nggak terelakkan lagi. Tapi GPI tetap menyetujui adanya Pelajar Islam Indonesia untuk perpanjangan dari penyatuan kubu kedua belah kaum pelajar ini yang terpecah waktu itu. Sehingga di tanggal 4 Mei 1947 di pelataran Sekretariat GPI Yogyakarta itu didirikanlah Pelajar Islam Indonesia. Oh, oke, itu awal mulanya Ya, gitu betul. ya. Oke. Dan kalau berbicara ini kan satu organisasi otomatis kan banyak yang dilakukan nih. Karena Betul. kalau kita bahas tentang
kontribusi apa nih Zikri yang diberikan dari pelajar Islam Indonesia ini dari berbagai macam aspek, terutama dari segi pendidikan dulu, pendidikan yang ada di Indonesia ini. Apa sih yang akan diberikan oleh teman-teman pelajar Islam Indonesia ini untuk ke teman-teman yang lainnya nih? Iya, betul. Nah, jadi mungkin kalau secara kontribusi, eh, secara gambaran umumnya kita sama lah apa yang akan diberikan. Namun mungkin yang membedakan program, karena kan periodisasi itu berbeda-beda, sehingga setiap periodisasi, setiap ketua umum itu punya visi misi, punya pandangan yang berbeda-beda, punya cara mereka masing-masing untuk mencapai tujuannya. Kalau untuk tujuan pelajar Islam Indonesia itu kan kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan syariat Islam bagi seluruh rakyat Indonesia dan umat manusia. Jadi kami meletakkan kesempurnaan pendidikan itu pada tempat tertinggi di tujuan organisasi, sebagaimana organisasi kami yang bergerak dalam bidang pendidikan. Selain itu juga pastinya dengan eh, konteks kami sebagai organisasi, kami memberikan banyak dukungan informal kepada teman-teman pelajar. Kami memberikan banyak pelajaran-pelajaran yang sekiranya tidak teman-teman pelajar dapatkan di bangku sekolah ataupun di bangku kuliah. Karena sejatinya ilmu itu kan layaknya udara, bisa kita Betul. dapat Di mana aja dimanapun gitu ya. dan kapanpun. Betul, betul, betul. Tuh. Oke, jadi kalau ditanya kontribusinya banyak ya kontribusinya. Banyak, Nah, pasti. kalau secara pergerakan ini secara nasional nih Zikri, ini kan juga teman-teman banyak juga yang belum tahu nih apa sih Iya. yang sudah diperbuat gitu oleh pelajar Islam Indonesia mungkin pada saat zaman dulu awal terbentuk sampai detik ini apa saja nih Zikri yang sudah diberikan nih Iya. dari pelajar Islam Indonesia. Oke, jadi kalau untuk sejarah perjuangannya kita juga banyak ya. Dan mungkin untuk teman-teman sekalian, kalau misalnya teman-teman mau ngepoin banyak tentang pelajar Islam Indonesia, kami juga udah ada di website Wikipedia. Di situ Oke. udah ada Oke. kontribusi pelajar Islam Indonesia mulai dari awal terbentuk sampai masa sekarang. Nah, kalau untuk yang terbaru-baru ini, pengurus besar itu punya program namanya Beasiswa Pemimpin Muda. Itu merupakan perpanjangan tangan dari proses kita menyukseskan pendidikan Indonesia yang mungkin sekarang masa terpuruk banget nih. Oke, nah ini juga kontribusinya sangat luar biasa memberikan beasiswa untuk Iya, betul. teman-teman pelajar. Nah, seperti apa kelanjutannya Zikri? Seperti biasa, kita tahan lagi obrolan Oke, kita Zikri boleh. dan Anda pemirsa opini jangan kemana-mana. Kami berdua masih akan selalu menemani Anda tetap setia di obrolan pas di sini.